sebelum terusan masuk itu, waktu Bapak Don tinggal sendiri itu, alam kan utuh tuh, ya, susah cari makan. Binatang dekat, kasuari, babi, pokoknya apa saja ikan-ikan. Masyarakat adat Kerom adalah kesatuan dari masyarakat adat Papua dalam wilayah Tabi. Wilayah adat Tabi meliputi Sungai Mamberamo hingga Sungai Tami di Kabupaten Kerom. Penyebaran masyarakat adat mulai dari Port Numbai di Kota Jayapura, masyarakat suku Sentani, suku Gresi, Namblong, Depapre, Demta, Yokari di Kabupaten Jayapura hingga ke wilayah Kabupaten Sarmi dan beberapa bagian dari Kabupaten Mamberamo Raya. Perusahaan perkebunan kelapa sawit pertama kali masuk di Papua, yaitu di Kabupaten Kerom pada tahun 1982 dengan nama perusahaan PT Perkebunan Nusantara II hingga tutup pada tahun 2017 lalu. Perusahaan perkebunan sawit yang belakangan masuk di Kerom adalah PT Tandan Sawit Papua pada tahun 2008 sampai sekarang, dan kini PT Sutran Ina Perkasa, kemitraan bersama kelompok Tani Kerom melalui program pemerintah peremajaan sawit pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Sambil kita mengerti jalan permainan perusahaan itu seperti ini. Tapi sudah terlambat, hutang sudah habis. Makanya sekarang kita jadi bingung, akhirnya budaya juga hilang. Karena kita budaya orang asli, kita yang di Arso ini, dengan seluruh Kerom yang ada ini, budaya ini kan tinggal di hutan. Kalau hutan habis, sama saja budaya hilang. Ini salah satu faktor yang sangat bahaya untuk kita orang asli. Salah satu perusahaan dia masuk itu bahasanya enak, dia rayu masyarakat dengan segala macam pendapatan mereka tuh. Nanti besok bapak, mama, adik-adik nanti tidak susah, itu nanti begini. Waktu masuk di Raja Wali tahun 2017, persyaratannya ikut tes. Selesai lolos seleksi, trainingnya 6 bulan. Kita masuk ke pabrik, dari asisten atau bos begitu, bagi kita job kerja masing-masing. Di waktu kerjanya dari jam pagi 7.00, jam istirahatnya jam 12, istirahat makan siang. Cuman dari gaji apa itu kadang tertunda gajinya. THR juga tidak jelas, terus pemotongannya banyak. Gaji per bulan itu angka satu harinya itu waktu itu 120. Jadi gaji per bulan itu tergantung kita punya daftar kehadiran. Kalau kita tidak masuk berarti angkanya tidak masuk. Gaji juga begitu. Kerja tapi pemotongannya banyak. Baru dari yang kita potong seperti jatah beras apa itu kami tidak dapat. Tapi ada potong di situ. Ketika saya protes, mereka bilang kalau tidak mau kerja keluar saja.
Awal masuk itu seperti biasa saja. Baru-baru saya ini kasih tahu sama ini, KTU. Saya bilang, saya mau ini berhenti, saya mau pulang, istirahat di rumah, di kampung. Terus saya bilang ini, ada uang pesangon. Dia bilang, ada, maaf, tidak ada uang pesangon. Nanti kita tambahin uang cair saja. Dia bilang, aduh, kalau kau SK boleh, itu bisa ini, ada uang pesangon. Tidak ada ini. Bapak sudah berapa tahun kerja di sini? 11 tahun. Ini besok mau ini 12. Kalau 1 bulan full biasa dapat 3 juta atau 2,5. Kalau kurang biasa 1.500.000, 2 juta, 1 hari 140. Sepatu itu kita biasa beli masing-masing. Sepatu, kaos kaki, parang, skop, itu masing-masing. Perusahaan tidak sanggup. Terus saya sementara ini sedang menggantikan posisi seorang karyawan yang sedang hamil. Karena dalam peraturan perusahaan ini, yang diberikan cuti hamil di saat usia kandungan berusia 8 bulan. Itu sebabnya saya menggantikan dia untuk sementara waktu. Dia juga BHL karena takut dia kan sudah kerja selama sudah setahun berjalan ini, takutnya THR-nya hilang karena katanya kalau kosong di dalam tahun berjalan ini berarti THR-nya hangus katanya. Kita di sini rata-rata menggunakan JKN KIS dari pemerintah. Kalau yang menggunakan BPJS Tenaga Kerja itu tidak berlaku. Karena selama ini karyawan ada yang pakai pergi berobat di rumah sakit, katanya itu palsu. Bisa kerja di sini sudah lama juga, sudah makan tahun ini. Saya orang pemanan juga, pemanan yang terkuat di kebun dua ini. Ya hasil banyak biasa keluar terus. Ada kerja seperti egret lah. Kalau egret saya dikurangi egret, saya diminta dipotong egret. Separuhnya perusahaan dipotong, separuh kita sendiri dipotong. Yang pipa juga sama, pipa egret itu. Itu semua juga sama. Itu perusahaan potong, kita minta perusahaan potong separuh. Sampai gerobak juga sama. Makan itu kita pakai, kita uang gaji sendiri. Kelihatannya kita sendiri lihat itu macam kita bantu perusahaan kembali lagi. Kita dong kasih kita gaji, kita pegaji, kita kasih kembali ke dorong lagi. Kita bicara masalah kita punya hak, mau bicara, dorong kasih polisi masuk, telepon sama polisi masuk, diajarkan kita bawa ke sel. Itu terjadi seperti kemarin saya, pribadi saya punya hasil 2.790 janjang. Kemarin itu tidak bayar sesuai dengan saya punya keringat. Kemarin saya mau kacau saja, dia mau telepon polisi mau masuk untuk memukul saya, bawa masuk saya ke penjara. Macam seperti kita sakit, kita kan orang pemanan. Kita kalau panas sampai kita badan sakit, kita minta uang berobat saja, tidak pernah perusahaan dibantu kita uang berobat. Kita pakai kita uang sendiri dan kita cari truk sendiri atau ada motor ke kita jalan. Tidak pernah perusahaan bantu. Kalau kita minta truk, nanti pura-pura perusahaan dibilang, bos-bos bilang, ini truk ini sibuk dengan buah, masih muat buah atau sudah rusak begitu. Dong kasih alasan seperti begitu. Apa yang mereka terapkan aturan itu tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerja karena semua itu menutupi kepentingan mereka. Ini bukan aturan tenaga kerja yang diterapkan. Itu makanya kita salahkan itu kepada dinas yang bertanggung jawab di bagian ketenaga kerjaan. Kenapa dinas dalam arti fungsi ketenaga kerjaan itu kenapa tidak bisa datang untuk menanyakan hal-hal itu kepada pekerja yang ada di sini? Kenapa duduk cuma diam? Kita kalau berikan laporan cuma kita anggap saya kita berikan makanan terhadap mereka. Karena saya selalu gajian itu sama KTU. Jadi mandor dan KTU ini sebagai biangnya dan KTU ini lemparkan bilang itu ACCS atau ARD yang sampaikan hal ini bahwa kalau BHL kecelakaan kerja tidak ada tanggung jawab. Sedangkan dalam undang-undang kan tidak katakan seperti begitu. Undang-undang bilang pekerja. Bukan kata BHL atau SKU, tidak. Namanya PT Tandan Sawita atau perusahaan yang ada di Arso Timur ini,
mereka ini anggap saja ini perusahaan ilegal, maunya dengan kekerasan. Kita mediasi, tidak selesai kita alurkan ke pengadilan. Tapi untuk mengawasi perusahaan itu betul atau tidak, membayar haknya karyawan benar atau tidak, melakukan undang-undang, menerapkan peraturan ada di undang-undang itu betul, tapi itu pengawas ketenaga kerjaan itu adanya di provinsi. Jadi kalau Bapak Doran tidak ingin si perusahaan itu ditegur, diperiksa, itu kewenangannya ada di. Terima kasih. Silakan membuat aduan ke sana. Buruh itu sangat membantu untuk keberhasilan satu perusahaan. Baik itu buruh lepas, baik itu buruh di karyawan tetap. Nanti kita tinjau tentang hak-hak masyarakat yang diperoleh perusahaan, karena TSP kurang lebih 18.000 hektar. Data pelepasan kami masih ada. PT yang Tandang Sawita ini kalau bisa nanti dari LSM bisa dampingi kami Dewan Adat, minta supaya kita cek kedalaman dia punya administrasi kerja dalam pelayanan masyarakat petani, dalam arti buruh dan lain-lain, termasuk petaninya. Katanya petani dia bagi 22 hektar pemilik tanah. Mereka jadi petani, dana mereka tiap bulan di store. Kok kerja atau tidak, kok dana so ada apa betul apa tidak, ini kita perlu cek lagi.